Halo, nama saya Yuvinda Faizin Adeanggoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan analisis bisnis model Canvas pada PT Perencana Karya yang sudah saya buat. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan mencoba membahas 4 bahasan pokok. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, di mana di dalamnya terdapat 9 subbagian, yaitu penjelasan mengenai elemen pertama hingga elemen ke-9. Lalu pembahasan pokok yang terakhir adalah analisis dan validasi model bisnis. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Banyak berdirinya perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi membuat persaingan antar perusahaan pun semakin ketat. Setiap perusahaan selalu dituntut untuk berkembang. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing dan berkembang adalah menciptakan strategi-strategi yang baru. Selain itu, perusahaan harus punya model bisnis yang kuat dan baik serta tepat pada perusahaan miliknya. Model bisnis sendiri adalah deskripsi aktivitas tentang bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, mengontrol nilai perusahaan, dan cara sebuah organisasi menawarkan proporsi nilai yang tinggi dan menjamin bahwa nilai tersebut dapat diproduksi dan target konsumennya memiliki akses terhadap produk tersebut. Salah satu cara untuk mengevaluasi bisnis model adalah bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas mendefinisikan dasar pemikiran bagaimana sebuah organisasi diciptakan, disampaikan, dan ditangkap nilainya oleh pelanggan. PT Perencana Karya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan, kepercayaan dan pelayanan terhadap pelanggan adalah poin utama. Apabila dua hal tersebut sudah tercapai, maka pelanggan akan merasa puas dan di masa yang akan datang mau bekerja sama kembali, bahkan merekomendasikan ke calon pelanggan lain. Masuk ke bahasan pokok kedua yaitu mengenai metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan bisnis model Canvas pada PT Perencana Karya. Subjek penelitian adalah pemilik, direktur teknis, kepala administrasi dan keuangan, rekan kerja arsitek, dan pelanggan. Analisis model bisnis pada PT Perencana Karya dengan menggunakan bisnis model Canvas. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, berupa hasil wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan narasumber, dan data sekunder berupa company profile. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan konsep model analisis data Miles and Haberman. Langkah yang pertama dalam analisis data adalah data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Lalu langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah melakukan data display atau penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktogram, dan sejenisnya. Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data disajikan, langkah kesimpulan adalah proses memverifikasi data tersebut di mana pada tahap ini akan memberikan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh untuk diketahui maknanya. Selanjutnya, pokok pembahasan ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bagian ini disajikan hasil dari deskripsi 9 elemen bisnis model Canvas milik perusahaan. Sebelum itu kita lihat gambar satu, di mana di dalamnya ada 9 elemen yang nantinya akan saya jelaskan. Elemen-elemen tersebut adalah 1. Key partners, 2. Key activities, 3. Key resources, 4. Value proposition, 5. Customer relationship, 6. Channels, 7. Customer segment, 8. Cost structure, 9.
revenue stream. Pembahasan mengenai elemen pertama. Elemen pertama adalah customer segment. Perusahaan memiliki segmen niche market, di mana perusahaan melayani segmen pasar pelanggan tertentu. Value, channel, dan customer relationship disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan lebih spesifik. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perusahaan hanya menerima pekerjaan berupa perencanaan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing sebuah proyek. Selanjutnya, penjelasan mengenai elemen kedua. Elemen kedua adalah value proposition. Value proposition yang diberikan oleh perusahaan antara lain: 1. Performance. Perusahaan memberikan value berupa jasa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana attitude atau perilaku yang diberikan perusahaan dalam proses pelayanan kepada pelanggan. Value proposition yang kedua adalah getting the job done. Perusahaan memberikan penyelesaian masalah dan pemberian solusi hingga tuntas pada setiap pelanggan. Hampir 100% proyek yang dikerjakan oleh perusahaan dapat terselesaikan dengan baik. Namun, perusahaan tetap tidak luput dari kegagalan. Kurang lebih ada 5 proyek dari total 30 proyek tidak dapat terselesaikan. Kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam menyelesaikan proyek, namun karena ada beberapa masalah atau faktor lain dengan pelanggan, contohnya pelanggan yang menunda pembangunan proyek. Value proposition yang ketiga adalah budgeting. Perusahaan dapat berperan selain sebagai konsultan juga dapat berperan sebagai penyusun RAB. Jadi perusahaan dapat memberikan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek. Value proposition yang terakhir adalah price. Perusahaan tidak memberikan patokan harga yang pasti pada setiap proyek yang dikerjakan. Harga yang ditawarkan perusahaan tergantung pada besar atau luas dan tingkat kesulitan bangunan yang akan didirikan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai elemen ketiga. Elemen ketiga adalah channel. Perusahaan menggunakan cara direct sales channel dengan lebih rinci, yaitu person to person atau mulut ke mulut. Ini adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menyebarkan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan. Dari penyebaran nilai secara mulut ke mulut, perusahaan bisa mendapatkan relasi hingga ke luar pulau. Terbukti dengan adanya pelanggan dari luar pulau, contohnya proyek hotel di Pulau Sulawesi. Penjelasan elemen keempat. Elemen keempat adalah customer relationship. Perusahaan menggunakan personal assistant, di mana perusahaan turun secara langsung dalam menghadapi pelanggan perusahaan. Orang yang turun tangan langsung dari perusahaan adalah pemilik perusahaan dan direktur teknis langsung. Hal ini bertujuan untuk lebih mempererat hubungan dengan pelanggan, lebih dari sekedar tanda tangan kontrak kerja, namun lebih pada kekeluargaan. Elemen kelima. Elemen kelima adalah revenue stream. Pendapatan yang didapat perusahaan berasal dari satu sumber saja, yaitu jasa konsultan. Pendapatan perusahaan berupa usage fee, di mana perusahaan mendapatkan pemasukan dari hasil pembayaran jasa yang ditawarkan dan dijual oleh perusahaan. Penjelasan mengenai elemen keenam. Elemen keenam adalah key resources atau sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan yang pertama adalah fisikal. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, diperoleh informasi aset fisik berupa gedung, alat perkantoran, dan kendaraan inventaris. Walaupun perusahaan sudah berbentuk badan perseroan terbatas atau PT, tetapi sebagian aset perusahaan masih dapat bercampur dengan aset pribadi. Misalnya, gedung kantor perusahaan yang merupakan aset pribadi pemilik. Sumber daya kunci perusahaan yang kedua adalah intelektual. Aset intelektual yang dimiliki perusahaan adalah brand atau nama perusahaan. Hasil wawancara pada narasumber menyatakan
perusahaan tidak terlalu berupaya untuk meningkatkan nama perusahaan. Hal ini karena menurut pemilik, perusahaan masih tergolong kecil, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan bekerja sebaik mungkin dan mendapat kepercayaan dari pelanggan. Sumber daya kunci perusahaan yang terakhir adalah human. Aset sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan. Perusahaan memiliki tenaga kerja IT yang dimana di dalamnya ada engineer dan drafter sebanyak 20 orang. Lanjut ke elemen ketujuh. Elemen ketujuh adalah key activities. Aktivitas utama perusahaan adalah jasa konsultan. Sebagai konsultan, perusahaan memberikan saran berupa desain bangunan, perancangan, planning, dan konsep awal sebuah gedung pada pelanggan yang belum memiliki gambaran pada bangunan yang diinginkan. Ya, jadi sebagai konsultan, tugas utamanya adalah membuat konsep desain awal, lalu mengembangkannya pada proses desain development. Setelah desain development selesai, keluar gambar tender dan gambar konstruksi. Selain itu juga ada spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh perencana yang mengatur tentang spesifikasi material yang akan dipakai pada bangunan yang akan dibangun. Lalu elemen ke-8. Elemen ke-8 adalah key partnership. Perusahaan memiliki satu rekan kerja yang dipilih untuk membantu proses bisnis perusahaan. Rekan kerja tersebut adalah quantity surveyor untuk membantu perusahaan dalam menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Seperti yang sudah dibahas di awal, perusahaan juga dapat menerima special order atau permintaan spesial dari pelanggan, yaitu pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB. Namun pada pembuatan atau perencanaan anggaran biaya, biasa PT Perencana Karya meng-hire atau mempekerjakan orang lain, yaitu quantity surveyor. Quantity surveyor adalah jasa pembuatan rencana anggaran biaya. Jadi mereka sudah berpengalaman dan profesional dalam pembuatan rencana anggaran biaya. Walaupun PT Perencana Karya mungkin dapat mengerjakannya sendiri, namun akan lebih baik apabila ada ahli yang membantu. Lanjut ke elemen ke-9. Elemen ke-9 adalah cost structure. Klasifikasi biaya terbagi menjadi dua macam, yaitu fixed cost, yang di dalamnya adalah biaya akomodasi dan upah karyawan. Variable cost, yaitu biaya cetak gambar. Ya, jadi biaya akomodasi dan upah karyawan tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya proyek yang dikerjakan oleh perusahaan. Sementara untuk biaya cetak gambar berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Selain itu juga besar atau kecilnya proyek juga mempengaruhi terhadap biaya cetak gambar. Semakin besar proyek yang dikerjakan, semakin banyak gambar yang harus dicetak. Lalu kita masuk ke pembahasan pokok terakhir, yaitu analisis dan validasi model bisnis. Jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan, model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komentar pelanggan terhadap hasil pekerjaan perusahaan yang bersifat positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggan yang sudah pernah bekerja sama dengan perusahaan, diperoleh informasi bahwa selama mereka bekerja sama tidak pernah terjadi kesulitan yang sangat berarti. Perusahaan selalu kooperatif dan selalu memberi saran desain sesuai dengan keinginan pelanggan tanpa mengabaikan faktor teknis. Selain itu, perusahaan juga selalu mengikuti schedule deadline sehingga proyek bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan pelanggan. Ya, jadi seperti yang sudah dibahas di awal bahwa pada bidang jasa konsultan atau bidang jasa yang diutamakan adalah kepercayaan dan pelayanan.
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, diperoleh bahwa PT Perencana Karya selalu kooperatif. Ya, kooperatif dalam hal ini berarti PT Perencana Karya selalu membuka diri atas masukan atau saran dari pelanggan, sehingga desain yang nantinya dikeluarkan oleh PT Perencana Karya sudah sesuai dengan keinginan pelanggan tanpa mengabaikan faktor teknis. Karena pada umumnya pelanggan akan meminta penyesuaian terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai investasinya. Jadi terkadang ada benturan antara anggaran dan spesifikasi desain yang dikeluarkan oleh konsultan. Nah, PT Perencana Karya selalu membuka diri atau mau menyesuaikan desain mereka dengan anggaran yang dimiliki oleh pelanggan tanpa mengabaikan faktor teknis. Jadi tetap faktor teknisnya memenuhi standar sehingga tidak mengurangi kualitas dari bangunan. Lalu menepati schedule deadline. Ya, waktu sangat berharga bagi pelanggan karena semakin panjang atau semakin banyak waktu yang dihabiskan dalam proses perencanaan, berarti pelanggan akan mengeluarkan biaya lebih sehingga anggaran mereka menjadi membengkak atau over budget. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi masukan agar model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan bisa lebih baik. Contohnya, pada elemen pertama yaitu customer segment, yang masih dapat dikembangkan kembali sehingga tidak hanya mengerjakan jasa perencanaan, melainkan dapat mengambil jenis pekerjaan lain seperti jasa pengawasan, advisory, atau review desain. Ya, menurut peneliti, dalam hal ini PT Perencana Karya masih dapat mengembangkan lagi tentang segmen pasarnya. Tidak hanya mengandalkan dari jasa konsultan, tapi bisa mengambil job lain seperti jasa pengawasan dan advisory. Nah, jasa pengawasan sendiri mungkin untuk ini PT Perencana Karya membutuhkan tenaga kerja baru atau tenaga kerja tambahan karena sebagai pengawas PT Perencana Karya harus menempatkan beberapa orang di proyek sehingga pada saat pelaksanaan proyek ada dari pihak PT Perencana Karya yang selalu mengawasi proses pembangunan proyek tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin di luar dari keinginan desain atau di luar dari apa yang didesain oleh PT Perencana Karya atau desain dari konsultan. Selain pengawas, dapat juga PT Perencana Karya berperan sebagai advisory. Ya, advisory dalam hal ini dimaksudkan sebagai penasehat terhadap pelanggan. Dimaksudkan adalah PT Perencana Karya dapat juga berperan sebagai penasehat pribadi untuk pelanggan. Jadi misalkan pelanggan sebenarnya sudah mempunyai konsultan atau sudah mempekerjakan konsultan, tetapi pelanggan merasa tidak puas dengan desain dari konsultan, mereka bisa meng-hire PT Perencana Karya sebagai penasehat mereka. Salah satu tugas dari penasehat adalah mereview desain dari konsultan. Yang nantinya review desain ini akan menjadi masukan untuk konsultan agar desainnya lebih baik dan lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih, sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya.